Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran matematika ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmetika. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang, yang pertama, nanti kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur barisan dan deret aritmetika. Setelah itu, akhirnya kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih materi barisan dan deret aritmetika harus dipelajari, khususnya di SMK. Nah, Bapak akan kemukakan salah satu manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya itu dari konsep barisan dan deret aritmetika itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kemudian, manfaat yang lainnya adalah materi ini sering muncul dalam seleksi penerimaan calon pegawai. Jadi cocok untuk kalian yang mungkin nanti setelah lulus dari sekolah ini ingin menjadi atau ingin bekerja ya. Kalian dapat mengikuti seleksi calon pegawai dan sudah terbiasa dengan soal-soal yang muncul mengenai barisan dan deret, baik itu seleksi penerimaan pegawai negeri, sipil, ataupun pegawai swasta. Gitu ya. Nah, sebelum Bapak bahas mengenai barisan dan deret, coba kalian perhatikan masalah berikut ya. Nah, gambarnya Bapak berikan itu ada gambar sebuah auditorium yang cukup besar ya, di mana ada panggung dan ada kursi untuk penontonnya. Kursinya dibentuk seperti kipas ya. Nah, masalahnya apa? Nah, di dalam sebuah gedung tersebut, kursi dalam sebuah gedung pertunjukan diatur mulai dari baris depan ke belakang. Dengan banyak kursi pada baris belakang selalu lebih dua dari baris di depannya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 32 baris kursi dan pada barisan paling depan ada 20 kursi, berapakah daya tampung gedung pertunjukan tersebut? Nah, masalah ini kalian dapat selesaikan dengan konsep barisan dan deret aritmetika. Nah, barisan aritmetika sendiri itu apa? Nah, barisan aritmetika merupakan baris yang nilai setiap sukunya didapatkan melalui eh, penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Atau dengan kata lain, selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu di sini dimisahkan dengan B atau beda ya. Di sini pun ada unsur yaitu suku pertama, beda antar suku, dan suku ke N. Jadi unsur-unsur dalam barisan aritmetika ada tiga ya. Suku pertama, beda antar suku, dan suku ke N. Suku ke N itu apa? Suku yang mau kita cari, suku keberapa yang mau kita cari. Oke. Nah untuk contohnya, kalian bisa browsing, baik itu di internet, ataupun kalian bisa cari data-data di buku yang sudah dibagikan kepada kalian. Adapun untuk mencari suku ke N, kita memiliki rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Digunakan rumus suku ke N itu sama dengan suku pertama ditambah N dikurangi K. K itu nilainya tergantung ya dimulainya dari suku berapa. Kalau misalkan kita mulai dari suku pertama berarti K-nya 1. Dan hasil pengurangan tersebut dikalikan dengan beda antar suku tadi yang selalu sama gitu ya. Baik, nah yang selanjutnya adalah mengenai deret aritmetika. Deret dan barisan itu apa sih bedanya? Yang satu dibariskan, yang satu dideretkan. Nggak ada bedanya ya sepertinya. Tapi dalam matematika, perbedaannya hanya sedikit saja. Jika barisan aritmetika itu hanya memuat barisan bilangan-bilangan yang beda antar sukunya selalu sama, kalau deret aritmetika itu penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Jadi anggota barisan aritmetikanya semuanya dijumlahkan, nilainya berapa. Nah, biasanya deret aritmetika yang dipertanyakan itu jumlahnya itu ada berapa dari suatu deret aritmetika ya. Nah, untuk mengetahui jumlah n suku pertama pada deret aritmetika digunakan rumus berikut. Bisa digunakan secara manual yaitu jumlah n suku pertama di sini diibaratkan atau dilambangkan dengan Sn itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3. U itu maksudnya suku ke-1, suku kedua, ketiga sampai suku yang terakhir. Itu cara manualnya seperti itu. Atau kita bisa menggunakan aturan lain yaitu
rumus jumlah n suku pertama itu sama dengan banyaknya data dibagi dengan 2 atau banyaknya suku dibagi dengan 2, kemudian dikalikan dengan hasil suku pertama dikalikan suku terakhir gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang tadi di depan Bapak kemukakan dengan aturan yang tadi sudah kita pelajari, maka kita bisa dapatkan suku pertamanya tadi diketahui bahwa barisan paling depan itu memiliki 20 kursi dan perbedaan antara baris pertama dan yang di belakangnya selalu berbeda 2, berarti bedanya itu 2. Kemudian banyak barisnya dari kursi tersebut ada 32 baris. Maka kita bisa hitung jumlah kursi atau tempat duduk yang ada di auditorium tersebut dengan aturan deret aritmetika. Maka kita dapatkan daya tampung auditorium tersebut yaitu sebanyak 1632. Apakah mungkin lebih? Ya mungkin saja jika ada yang berdiri ya, tapi kita hitungnya itu banyak kursinya. Nah, ini mungkin rangkumannya yang sudah tadi kita pelajari. Alhamdulillah, materi pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya kita akan pelajari mengenai barisan dan deret geometri. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari terlebih dahulu, baik itu dari buku yang kalian pegang ataupun dari sumber yang lain seperti internet. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.